Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Bertobat. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, puaskanlah loh hati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Hosea 14 ayat 2. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Kekasih-kekasih Tuhan, pernahkah saudara mendengar ada orang yang mengeluh kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, mengapa engkau memberi cobaan seperti ini kepadaku?" Padahal masalahnya itu adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Tetapi Tuhan yang menjadi tertuduh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka berpendapat bahwa Tuhan harus mengabulkan semua permohonan mereka. Lalu ketika doa tak terkabulkan, menganggap Tuhan telah memberi cobaan dan menjadi tumpuan kesalahannya. Sehingga mereka berkata, "Tuhan, mengapa engkau tidak peduli kepadaku?" Saudaraku, kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Hal ini dipertegas dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ketika manusia itu jatuh dalam berbagai pencobaan, sesungguhnya hal itu dikarenakan akibat hasrat dan nafsu kedagingannya sendiri, bukan karena pencobaan dari Tuhan. Sebab yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 14 dengan jelas, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Firman Tuhan menegaskan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Jelas bahwa yang menjadi pemisah hubungan antara Tuhan dan manusia adalah dosa. Ketika sedang dalam kesesakan, menderita sakit penyakit atau mengalami pencobaan dan pergumulan yang berat, banyak dari kita langsung menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tak lagi menyertai kita. Hal inilah yang justru membuat kita semakin jauh dari campur tangan Tuhan. Lalu bagaimana solusinya? Kalau kita sudah terlanjur jatuh dalam berbagai masalah dan pencobaan, tidak ada jalan lain selain bertobat dan mohon pengampunan Tuhan dan hidup seturut dalam kebenaran firman-Nya, maka pemulihan dan pertolongan Tuhan disediakannya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kami kepadamu ya Tuhan, oleh karena firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa melibatkan Engkau dalam segala perkara. Ambillah otoritas dalam hati kami dan gantikanlah dengan otoritas-Mu, sehingga kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.